merdekakan. Karena firman-Mu Tuhan memiliki kuasanya sendiri untuk memerdekakan Tuhan. Firman-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Kau mengatakan hal itu Tuhan, bahwa Engkau menopang segala sesuatu dengan firman-Mu. Yesus menopang segala sesuatu, segala yang ada dituliskan di Ibrani 1 ayat 3. Dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Itulah kami Tuhan, hidup kami ditopang oleh firman-Mu. Mengapa? Sebab kami manusia firman. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Dan siapakah Yesus? Yesus adalah firman. Kalau kami dikatakan kami adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus, maka itu berarti kami diciptakan menurut gambar dan rupa firman. Kami adalah manusia firman. Itulah sebabnya kami membutuhkan firman. Setiap hari kami hidup dengan firman. Supaya apa yang menjadi rencana Allah di dalam kekekalan ketika menciptakan kami serupa dan segambar dengan firman, itu betul-betul terjadi dalam hidup kami, digenapi. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya belajar logos, tetapi kami dapat menyelami setiap logos itu masuk ke dalam Tuhan. Kami mendapatkan rema demi rema. Dan rema demi rema itu yang membuat kami lebih mengenal Engkau. Karena bukankah Engkau yang mengatakan dalam Yeremia 9 ayat 24 bahwa pengenalan akan Engkau, itulah yang Engkau sukai. Karena itu buatlah kami menyukakan hati-Mu dengan mengenal Engkau, dan kami dapat melakukan apa yang Engkau ingini, yang menjadi bagian kami untuk dilakukan selama kami hidup. Silakan Roh Kudus ambil alih mimbar ini, karena mimbar ini punya-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata. Apa yang Kau dengar dari Bapa, itu yang Kau perkatakan. Sama seperti Yesus mengatakan bahwa aku tidak memperkatakan segala sesuatu dari diriku sendiri, tetapi apa yang Bapa katakan itu yang aku katakan. Demikianlah pakai aku Tuhan. Mazmur 141 ayat 3 mengatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, supaya setiap perkataan yang keluar adalah perkataan firman. 1 Petrus 4 Tuhan, ayat 1 Tuhan, ayat 3 mengatakan, jika ada orang yang berbicara, biarlah firman yang keluar dari mulutnya, dia berkata-kata tentang firman. Hamba-Mu mau mengucapkan firman, mau memperkatakan firman. Kami mau mengalami kehidupan firman. Bagaimana kuasa firman itu bekerja dalam hidup kami. Memaksimalkan hidup kami Tuhan untuk kerajaan Allah. Memaksimalkan hidup kami Tuhan sehingga kami menjadi orang yang berdaya guna. Hidup dengan maksimal Tuhan. Hidup dengan sangat produktif dan efektif Tuhan. Bagi kerajaan-Mu, bagi orang lain. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka melihat Kristus. Mereka mengalami Kristus. Dan mereka datang kepada Kristus. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya berterima kasih sudah diundang ke tempat ini. Terima kasih juga Pak Andi. Sudah diundang ke tempat ini, itu berarti sebuah kepercayaan. Percaya bahwa saya ada di sini pasti saya kasih firman Tuhan buat Bapak Ibu. Itu sebuah tanggung jawab sebenarnya untuk saya. Saya bersukacita karena saya senang sekali kalau bicara firman, saya senang sekali. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu juga menyukai firman. Amin. Karena tema kita hari ini adalah faith, ya, iman, ya. Itu harus semua dimulai dari firman. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mamuni Paramita. Itu nama yang diberikan oleh ibu saya. Ya, dulu saya terlahir sebagai seorang Muslim, ya. Tapi nama Mamuni Paramita itu diambil dari bahasa Sanskerta. Artinya pendeta perempuan. Ya, Mahamuni, ya, pendeta perempuan. Jadi mungkin rupanya udah ada nubuatan tuh. Sejak walaupun saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Nah, dalam perjalanan saya percaya kepada Kristus, ya. Ibu saya juga sekarang sudah menjadi orang percaya. Ada kakak saya yang nomor 1 dan 2 yang belum menjadi. Oh, silakan kalau mau tepuk tangan. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalau kakak saya nomor 1 dan 2 mereka kembar, mereka belum percaya Kristus, belum menjadi orang percaya. Tapi saya masih terus memberitakan Injil kepada mereka. Bergiat memberitakannya. Kita kalau memberitakan Injil harus bergiat, ya. Lalu saya dikaruniai oleh dengan 3 anak, 1 putra dan 2 orang putri. Mereka sudah besar semua, sudah mandiri, ya, sudah mandiri.
Nah, saya melayani di gereja Abba Love Selatan di The Best. Lalu kemudian saya ada di sini bersama-sama dengan, tadinya sebenarnya ada beberapa orang murid yang mau bersama-sama, murid Kristus yang dipercayakan kepada saya, tapi ternyata hari ini hanya 2 orang. Yang satu namanya Bro Irawan, saya panggil dia Bro, ya, istrinya sedang sakit, ya kita doakan supaya sembuh, pulih, ya. Sakit itu Bell's palsy, ya Bell's palsy, ya jadi ototnya lemah semua gitu ya di sebagian wajahnya. Nah tapi puji Tuhan kami berdoa terus dan sekarang sudah dalam proses pemulihan. Kemudian Susan, ya Susan, ya Sister Susan, single dia, ya tapi bersama Yesus, ya kayak Rasul Paulus ini, tapi perempuan, versi perempuannya. Ya, oke, saya akan mulai. Kita akan berbicara tentang iman, ya. Nah sebelum saya berbicara tentang iman ini berkaitan, atau iman ini nggak bisa berdiri sendiri. Iman ini selalu berbicara tentang firman. Kenapa? Karena iman itu yang menciptakan adalah firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman, firman yang menciptakan iman. Jadi kalau Bapak Ibu gak suka membaca firman, gak merenungkannya, iman Bapak Ibu hanya benih terus. Benih itu dikasih oleh Tuhan, ya. Nah tapi kita punya tanggung jawab untuk membuat benih itu bertumbuh. Gimana caranya? Menyirami dengan firman lagi dan lagi setiap hari, supaya benih itu kemudian bertunas dan kemudian jadi pohon yang besar, namanya pohon iman. Nah jadi itu yang bisa membuat kita berkemenangan, hidup sebagai pemenang-pemenang. Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kita gak bakal bisa mengalahkan dunia tanpa iman. Tapi kita gak pernah akan bertumbuh imannya kalau kita gak baca firman. Kita harus baca. Kalau Mazmur banyak sekali ayat di dalam Alkitab, ya. Kitab Mazmur aja nih yang ngetop, ya. Kita tahu semua, ya. Kita disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya all the time. Lagi di jalan kita merenungkan, kita mengingat firman. Itu jaminan keberhasilan dan keberuntungan. Itu jaminan kita bahagia. Yosua 1 ayat 8, renungkan firman, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Benar gak? Gak ada orang yang ditanya di sini, Bapak Ibu mau rugi terus? Gak mau. Banyak orang juga ditanya begitu, gak mau. Tapi juga gak mau baca firman. Di situ dikatakan baca dan renungkan. Merenungkan, di situ gak ada kata baca, ada kata merenungkan. Tapi bagaimana kita mau merenungkan kalau kita gak memulainya dengan pembacaan firman? Apa yang mau direnungkan? Nah itulah sebabnya banyak orang yang hidup dengan kebenarannya sendiri, ya. Mereka punya kebenarannya sendiri. Nah seperti itu. Jadi saya percaya bahwa saya ada di sini berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu, saudara-saudari seiman yang kesukaannya membaca dan merenungkan firman. Amin. Amin. Ya. Amin. Nah, harus kencang kalau bilang amin. Karena kalau amin itu artinya sungguh, pasti, benar. Jadilah demikian. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada di antara kita, ya rada kurang senang baca firman, begitu bilang amin. Apa yang engkau perkatakan di hadapanku, kata Tuhan, itu yang kulakukan bagimu. Nanti Roh Allah bekerja di dalam Bapak Ibu, mengerjakan apa yang Bapak Ibu tadi katakan amin. Jadilah demikian. Amin. Nah, saya kalau di gereja kalau amin tuh kedengar firman pasti kenceng, amin gitu. Amin gitu. Gitu ya. Nah, oke. Faith, ya, iman, ya. Kenapa ya? Kita tahu di Perjanjian Baru itu kata iman itu ditulis 558 kali.
1 Korintus 13 ayat 13, di situ dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Nah, iman tuh ditulis 558 kali, pengharapan ditulis 85 kali, kasih ditulis 258 kali, itu di dalam perjanjian baru. Emang berarti kasih, iman lebih penting dari kasih? Allah adalah kasih. Kasih itu juga menjadi salah satu sifat dari Allah. Galatia 5 ayat 22 dan 23, buah-buah roh itu berbicara tentang karakter Kristus. Ada 9, ingat? Ada yang ingat? Ya, 9 buah roh. Coba apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesetiaan, penguasaan kesetiaan, terus apa? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, di situ yang nomor 1 kasih, ya. Kasih. Nah, Allah adalah kasih, tapi yang dimaksud kasih di sini bukan Allah adalah kasih, tapi kasih menjadi bagian dari 9 ini, menjadi bagian dari sifat-sifat Allah yang adalah kasih. Ya, ini bukan berarti iman lebih penting dari kasih, semua juga penting. Bukan karena iman lebih banyak disebut, tapi kita nggak pernah bisa mampu mengasihi Allah tanpa iman. Karena 1 Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti berarti saudara akan menaati. Dan itu gak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Kita perlu iman. Tanpa iman kita gak bisa melakukan perintah Allah. Coba berapa banyak di antara kita yang mengatakan bahwa perintah Tuhan berat. Bagaimana saya mau melakukannya? Benar gak? Gak percaya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Rasul Yohanes bilang di situ, perintah-perintahnya tidak berat katanya. Kenapa ditulis? Karena ada banyak orang merasa bahwa perintah-perintah Tuhan itu berat. Benar gak? Gak berat, kata Rasul Yohanes. Nah, ini makanya kita tahu sekarang bahwa iman itu sangat penting. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Pakai hukum Kristus yang baru, hukum kasih karunia. Tampar pipi kanan, kasih you punya pipi kiri. Bisa gak? Ya kan? Suami mengasihi istrinya, dia bisa gak mengasihi istrinya tetap? Tuh diem kan? Suami, istri punya aja protes, bisa gak tunduk sama suaminya ketika melihat suaminya berjalan mulai di luar koridor firman? Bisa nggak? Diam lagi. Perintah, nah itu perlu iman. Gitu, untuk melakukannya perlu iman bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat. Aku percaya kalau engkau telah memberikan kepadaku seorang suami, maka dia adalah suami yang paling tepat cocok buat saya. Kalau hari ini dia berjalan di luar koridor kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan berperkara dalam hidupnya. Bagianku berdoa, tetap tunduk, tetap hidup saleh. 1 Petrus 3 ayat 1. Kita melakukan, istri melakukan bagian kita, tetap tunduk, ya, tetap menjalani kehidupan yang saleh sebagai seorang istri. Tuhan melakukan bagiannya, mengubah suami. Suami juga begitu. Biarin deh bini gue deh cerewet, gak apa-apa. Gua percaya dia adalah istri yang paling cocok buat saya. Ya kan? Amin, harus amin. Saya akan tetap mengasihi dia. Benar gak? Yesus mengasihi, kalau Yesus mengasihi saudara, tunggu saudara benar dulu, baik dulu, ya. Itu gak bakal kejadian Yesus turun dari surga. Amin. Ya. Oke. Nah, kemudian jadi iman itu penting. 2 Korintus 5 ayat 7 dibilang, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya atau iman. Nih next. Ya. Bukan karena melihat. Ya. Next, ya. Jadi hidup dengan iman itu harus dimulai dengan firman. Kalau Bapak Ibu sedikit baca firman, imannya juga sedikit. Ya, kalau Charles Spurgeon, ya, bilang begini, iman yang sedikit bisa membawa kita ke surga. Contohnya, ya, penjahat, ya, yang disalib bersama Yesus, ya kan, imannya sedikit,
Dia cuma tahu Yesus mungkin dengar dari apa kata orang. Tapi waktu dia udah digantung di kayu salib, dia bilang, Yesus, ntar kalau you datang sebagai raja ingat gue ya, gitu. Yesus bilang, sekarang juga kamu ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Imannya sedikit, kecil, belum kenal Yesus. Itu bisa bawa kita ke surga. Tapi kalau iman Bapak Ibu besar, Bapak Ibu bisa bawa surga ke dalam kehidupan Bapak Ibu. Mau mengalami surga di bumi? Nah itu. Ya. Nah, jadi next ya, mengapa iman itu penting? Saya dapat waktu berapa lama ini ya? Udah. Ibadahnya jam 6 sampai setengah 8, ini udah hampir jam 7 loh. Ya. Mengapa iman itu penting ya? Iman itu penting karena apa? Coba kalau kita lihat definisi iman menurut Alkitab ya, semua harus kembali kepada firman loh. Ya ingat Bapak Ibu ya, jangan pernah pakai opini pribadi. Menurut saya, menurut dia, menurut siapa lagi? Harus pakai menurut firman, menurut Yesus apa? Harus dibiasakan itu, harus dibangun. Apa-apa kembali ke firman, ya. Kalau menurut saya nanti ada orang bilang menurut saya juga, ya. Harus menurut. Nah, apalagi suami istri. Menurut saya, yang istri bilang, tapi menurut saya begini. Berantem deh. Ya, jadi harus menurut firman, ya. Apa menurut firman? Karena kita manusia firman. Ingat ya, diciptakan menurut gambar dan rupa firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kenapa iman itu penting? Karena iman itu adalah dasar. Apa itu dasar? Dasar itu adalah landasan, fondasi buat kita menerima janji-janji Tuhan. Ya. Jadi artinya apa? Kalau kita nggak pakai iman, nggak punya iman, kita nggak bisa terima janji-janji Tuhan. Nggak bisa terima. Gitu, karena udah jelas. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu mengharapkan, udah lihat belum? Sesuatu yang diharapkan belum. Kalau udah dilihat, udah didapat, bukan harapan lagi. Nah, untuk menjadikan apa yang Bapak Ibu harapkan itu terjadi, itu perlu iman. Kenapa? Saya kasih tahu. Yang Bapak Ibu harapkan berarti Ibu pakai firman Tuhan dong, janji-janji Tuhan yang ada 8.000 lebih itu di dalam Alkitab, benar nggak? Di mana janji Tuhan? Udah ada di tangan kita. Belum kelihatan, masih kita harapkan. Di mana tempatnya janji Tuhan? Di alam kekekalan. Betul, di Alkitab kita baca. Tapi untuk membawanya masuk ke dalam hidup kita, saya mau kasih tahu itu, kita nih manusia 3 dimensi, ya. Ada tubuh, jiwa, roh. Tapi Allah hidup di dimensi yang lain. Dimensi roh, Allah adalah roh, ya. Sebab itu barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Nah, dia ada di alam kekekalan. Di mana alam kekekalan? Allah itu dari kekal sampai kekal. Alam yang tidak kita lihat. Nah, bagaimana janji-janji Tuhan tuh ada di situ. Nah, kita harus masuk ke sana, ambil janji-janji itu, kita bawa ke ruang waktu di mana kita hidup. Itu pakai iman. Makanya kita bilang kan amin. Benar nggak? Iman itu sebenarnya apa sih? Definisi iman yang sederhana deh. Mengaminkan janji-janji Tuhan. Mengaminkan firman Tuhan. Amin. Sungguh, benar, pasti. Aku percaya Tuhan, jadilah demikian. Itu cara ngambilnya. Janji yang di alam kekekalan kita ambil, masuk ke dalam ruang waktu, terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, tuh aminnya aja baru sedikit. Ya, saudara nggak rugi kalau bilang amin keras, karena itu yang menerimanya nanti itu saudara sendiri. Yang menerima saudara sendiri, bukan saya. Saudara bilang amin, saudara yang terima. Kalau saya bilang amin, saya yang terima. Saudara, kalau saya bilang amin, saudara nggak bilang amin, saudara rugi, ya. Nah, kemudian iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Bapak Ibu kalau lihat Hana nih nggak perlu iman, hanya perlu matanya Bapak Ibu. Udah kelihatan Hana.
Tapi kalau Bapak Ibu mau lihat janji-janji Tuhan itu perlu iman. Tuh, amin. Tepuk tangan. Buat yang berkata amin. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau duduk di sini nih 1 jam misalnya saya ngomong gitu ya, Bapak Ibu diem aja dengar firman, diem aja, nggak ada kata amin, itu nggak kejadian. Nah, tuh, amin. Kalau mau kejadian harus bilang amin. Ya. Ya. Oke, mengapa iman itu penting? Ya, yang ketiga. Jadi 2 slide yang berikutnya. Ya. Iman menyelamatkan kita dan membawa kita ke surga. Ya, Efesus 2 ayat 8. Saya mau kasih tahu ya, kita ini hidup itu dikelilingi oleh iman. Hidup karena iman, hidup oleh iman, hidup di dalam iman kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu dikelilingi iman, gitu. Ya, makanya iman itu menyelamatkan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nanti Bapak Ibu pelan-pelan di rumah baca Ibrani 10, itu bicara tentang bahwa kita, perbuatan baik kita tuh gak bisa menyelamatkan kita. Kurban-kurban tuh gak bisa menyelamatkan kita. Kita hanya diselamatkan karena kasih karunia, pemberian Tuhan oleh iman kita kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang begini di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus lagi bilang, surga punya gua. Jangan main-main. Mau masuk surga harus lewat I. Yesus lagi bilang begitu. Yesus sedang memberikan, artinya itu penegasan bahwa surga itu belongs to me. Punya saya. Nah, kamu terimanya cuma harus percaya kepada saya. Percaya bahwa saya nih yang bisa nyelamatin kamu. Makanya harus kayak giat-giat tuh memberitakan Injil. Saya tadi ke salon siang. Demi Bapak Ibu nih saya ke salon nih potong rambut. Lagi saya dipotong gitu, saya beritakan Injil. Harus ya Pak Adi ya. Jadi di mana saja saya beritakan Injil. Gitu. Nah itu tanggung jawab kita, ya, supaya kita nggak hanya menikmati keselamatan sendiri, ya, tapi orang lain juga boleh mendengar. Karena gini, kenapa kita harus memberitakan Injil? Mungkin Bapak Ibu nggak tahu, udah tahu atau belum. Jadi gini, ada seorang teman saya bilang gini, Han katanya, kita tuh kalau iman itu dikasih gitu aja ya sama Tuhan. Betul. Kalau 1 Korintus 12 itu di ayat 9 kan, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 itu bicara 9 karunia Roh Kudus. Tadi ayat 9-nya di situ dibilang Roh Kudus itu memberikan karunia iman, ya, memberikan roh, ya, roh iman. Nah, cuman iman yang pertama kali diterima orang itu harus ada pemberitaan firman. Nah, ingat ya Roma 10 ayat 17 tadi ya, bahwa firman itu, iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita punya tanggung jawab memberitakan firman, Injil. Tahu nggak Yesus itu juru selamat? Belaga nggak tahu dong. Nanti saya beritakan. Ya, waktu saya beritakan, saya tuh lagi kasih benih iman. Ini saya lagi kasih benih iman, gitu. Nah, benih iman itu kemudian harus ditumbuhkan. Kan ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Benar gak? Nanti Tuhan akan mengutus kita lagi, mengutus saya lagi kepada dia. Ceritanya nih orang belum percaya nih, saya beritakan lagi. Atau Tuhan bisa saja mengutus orang lain. Terus, jadi benih itu akan bertunas, bertumbuh jadi pohon iman, tepat pada waktunya dia bertobat. Jadi itu kenapa kita harus memberitakan firman. Jangan pikir berdoa bagus gak? Bagus, tapi berdoa harus ada actionnya. Tuhan saya berdoa supaya dia diselamatkan. Tuhan saya berdoa supaya, tapi gak pernah kita injilin. Kapan dia terima benih imannya? Ya kan? Nah kayak gitu Bapak Ibu. Balik lagi next. Ya, mengapa iman itu penting? Ya, iman itu membuat kita mengalahkan dunia. Tadi ya saya bilang 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, setiap
Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ya. Nah, apa aja yang dikalahin? Ingat gak cerita Adam dan Hawa? Dulu jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena 3 hal. Keinginan daging. Tuh lihat kalau baca di 1 Yohanes 2 ayat 16. Karena 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hawa jatuh duluan. Hawa kemudian kasih ke Adam. Waktu ular bilang, kamu boleh kan makan semua buah di pohon yang ada di sini? Boleh sih, hanya satu yang gak boleh. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena pada waktu aku memakannya pasti aku mati, kata Tuhan gitu. Menyentuhnya atau memakannya gitu. Enggak begitu, kata iblis. Makanya kalau ketemu iblis jangan diajak dialog Bapak Ibu ya, diajak ngomong. Gimana terus. Jangan, usir aja. Masuk iblis itu gak bisa jatuhin kita loh. Bapak Ibu jangan bilang loh kalau jatuh dalam dosa, saya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena iblis yang suruh saya jatuh dalam dosa. Enggak, kita ini beda. Status kita sejak jadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi iblis gak bisa menjatuhkan kita dalam dosa kecuali kalau kita izinkan. Iblis tahu status kita anak Allah punya kuasa. Makanya dia main di pikiran kita. Pikiran kita nih aset terbesar kita. Dan setan mau itu. Saudara berperilaku jahat mulainya pasti dari pikiran. Benar gak? Saudara melakukan dosa semua pasti dimulai dari pikiran. Makanya pikiran harus dipenuhi firman Tuhan. Nah si iblis balik lagi nih ceritanya si Hawa nih. Kamu tahu gak kalau kamu makan tuh buah itu kamu akan menjadi seperti Allah. Wah, Hawa tergiur. Nah ini akibatnya ya kalau iblis diajak dialog nih, ya diajak berkomunikasi ya, usir aja. Ada pikiran jahat usir, pergi dalam nama Yesus. Usirnya pakai firman kayak Yesus. Iblis masuk ngomong, Yesus balik pakai firman. Ada terus iblis suka pakai firman. Iblis tuh waktu mencoba Yesus 3 kali setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu dia pakai firman. Tapi Yesus juga membalasnya pakai firman. Pakai firman, ada tertulis gitu. Baru nyah engkau iblis gitu. Nah balik lagi, si Hawa ngelihat tuh buah ya. Kelihatannya gini, bukan kelihatannya, buah itu sedap gitu ya. Sedap dipandang, keinginan daging. Kemudian kelihatannya dia melihat enak untuk dimakan. Ya, keinginan mata, kelihatannya enak untuk dimakan, serta memberikan pengertian, keangkuhan hidup itu. Jatuh brek, makanya keluar nih firman nih, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Itu berasal dari dunia ya, bukan berasal dari Bapa. Ya, melainkan dari dunia. Tapi itu udah ditebus. Jadi kita nggak bilang ya gimana Tuhan, saya nih memang banyak keinginan daging, saya nih banyak banget, gede banget Tuhan, pengen berdosa terus. Jangan salah, udah ditebus oleh Yesus. Yesus itu waktu 3 kali mengalami pencobaan, dia tuh menebus 3 dosa itu. Jadi kita nggak bisa lagi pakai alasan, gitu. Ya, oke. Mengapa iman itu penting? Iman membawa kita kepada perubahan. Ya, manusia lama kita menjadi manusia baru atau ciptaan baru ya, yang semakin serupa Kristus. Nah itu iman. Kalau nggak pakai iman kita akan berdalih terus. Mana bisa, mana ada orang yang bisa serupa Kristus. Saya pernah ada orang tanya sama saya, emang kamu percaya kita tuh bisa serupa Kristus? Kita bisa betul-betul Kristus tidak bercacat, tidak bercela, kudus Allah. Emang kamu percaya kita bisa serupa Kristus? Saya bilang saya percaya. Ukurannya beda. Kamu jangan menilai menurut ukuranmu sebagai manusia. Kita punya ya kecenderungan begitu ya. Menilai manusia menurut ukuran kita sebagai manusia dan menurut ukuran dia sebagai manusia. Bertobat Bapak Ibu. Karena Rasul Paulus dulu juga begitu. Ya 2 Korintus 5 ayat 16.
Di situ dikatakan Rasul Paulus dulu juga bilang di situ. Dia dulu menilai Kristus seperti itu menurut ukurannya sebagai manusia. Tapi sekarang aku tidak lagi melakukannya demikian. Bertobat dia. Karena kalau dia menilai Kristus menurut ukurannya sebagai manusia, nah itu dia kepinginnya menganiaya terus, ngebunuhin jemaat Tuhan, dikejar-kejar. Dia kehilangan kemampuan untuk dapat memahami bahwa Kristus adalah Mesias. Orang Yahudi kan juga begitu. Kehilangan kemampuan untuk melihat, menyadari bahwa Yesus adalah Mesias karena menilai Yesus siapa? Tukang kayu kan dia kan. Kita kan kenal bapak ibunya. Kita kan kenal kesehariannya dia. Dia kan tukang kayu. Kita kenal saudara-saudaranya yang 5 orang itu kan. Kita tahu. Tahu-tahu dia datang dia bilang dia Allah. Makanya Yesus bolak-balik mau dibunuh. Nah itu kita jangan menilai manusia menurut ukuran kita sebagai manusia atau menurut ukuran dia sebagai manusia. Nah terus balik ceritanya gini, emang kamu tahu kan kalau kamu percaya kalau orang bisa surga, percaya? Bagaimana bisa? Gue seumur hidup gue nih Han katanya, sampai gue mati belum pernah ngeliat orang mati di dalam Kristus yang udah sempurna. Menilainya begini Bapak Ibu, karena kasih karunia oleh iman. Kita nggak layak, ya, nggak layak untuk terima surga karena kasih karunia. Oleh iman kamu diselamatkan. Yang penting dalam perjalanan, Tuhan saya mau hidup sungguh-sungguh. Hidup sama seperti Yesus telah hidup 1 Yohanes 2 ayat 6. Roh Kudus kerjain di dalam hidup kita. Nanti kita mati nih ya. Mungkin kita baru aja bikin salah. Tapi kita punya hati, Tuhan kan lihat hati. 1 Samuel 2 ya kalau nggak salah ya ayat 1 Samuel 16 ya ayat 7 ya kalau nggak salah. Kita melihat rupa tapi Tuhan melihat hati. Dia lihat hati kita, kita willing ya. Kita mau berubah. Kita mati. Saya menyerahkan hidup saya kepadamu Tuhan. Karena kasih karunia oleh iman kamu masuk surga. Itu begitu ya. Jadi jangan sekali-sekali menghakimi orang, dia kayaknya kagak masuk surga loh. Gitu misalnya gitu. Baru aja dia kemarin ya dia marah-marahin gue gitu. Nggak bisa. Itu bukan hak kita, itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Oke, terus next ya. Bagaimana hidup dengan iman nih Pak Andi udah dengar kemarin nih waktu di BFF. Nah, kita nih harus bergaya hidup iman Bapak Ibu ya. Bergaya hidup iman. Gimana bergaya hidup iman? Melihatnya dengan iman. Berkata-kata dengan bertindak dengan itu namanya hidup dengan iman. Membangun gaya hidup iman. Ya, melihat dengan iman. Di situ di Ibrani 11 ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan, dia memberikan berkat buat Yakub dan Esau. Udah terjadi belum? Belum. Ya, belum. Ya. Tapi terjadi nggak kemudian? Terjadi. Ini sama seperti di Bilangan 13, pasal 13 dan 14. Bapak Ibu baca deh, itu bagus ya mengenai 12 pengintai. Itu dia melihatnya dengan si 10-12 orang pengintai ini, pergi kan diutus kan. Utus sana ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Terus kemudian mereka mengintai di sana 40 hari, 40 malam. Balik dong 12. Yang 10 orang bawa kabar busuk. Emang sih bawa hasil dari negeri itu. Hebat hasilnya, bagus, luar biasa. Emang negerinya sih bagus banget deh katanya. Itu emang negeri yang luar biasa. Tapi, ada tapinya nih orang kalau kagak punya iman begitu. Ada selalu tapi. Nah, gitu. Saudara kayak gitu kan. Kalau mau maafin orang, maafin aja. Kamu bersalah sama saya, udah saya maafin. Saya mau maafin kamu, tapi. Ya kan? Suami istri juga gitu kan. Kamu sih gini sih, Pak. Udah saya maafin kamu, Pak, tapi. Nah, gitu kan, mesti. Ini nggak usah pakai tapi, maafin aja udah. Gitu, ya. Nah, itu yang ada yang ketawa di belakang kayak ada pengalaman pribadi ya. Nah, itu, tapi kita nggak mungkin masuk negeri itu. Walaupun negerinya hebat.
Hasil buminya hebat. Kita nggak mungkin, kenapa? Raksasa semua di sana. Mereka bakal telan kita. Nah itu gak melihat dengan iman. Orang Tuhan udah bilang kok itu mau dikasih. Tapi Yosua dan Kaleb datang. Dia bilang apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dia akan memberikan negeri itu kepada kita. Negeri yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Dia melihat dengan iman. Udah jadi belum penduduk situ? Udah direbut belum? Belum. Ya, belum. Nah itu melihat dengan iman. Jadi kalau saudara, kalau firman Tuhan bilang Yeremia 29 ayat 11, kamu punya masa depan yang penuh harapan. Amin gak? Amin yang kencang. Nah, amin. Kalau Tuhan udah bilang kamu punya masa depan yang penuh harapan, itu berarti kamu punya masa depan yang penuh harapan. Gak usah lihat. Sekarang misalnya gue kantong nih dompet tipis bener. Bolak-balik nyari kerjaan gak dapet. Tadi hidupku ditentukan bukan oleh apa kata orang atau bahkan oleh kita sendiri. Oleh perkataan Tuhan dan oleh iman kita. Kalau firman bilang kamu punya harapan, masa depan penuh harapan, ya penuh harapan. Saya punya 3 anak saya bandel-bandel. Beneran. Apalagi yang kecil, Pak. Tapi sekarang udah bertobat. Gitu. Itu bandelnya juga luar biasa yang kecil itu. Itu kalau marah bisa ngamuk, itu barang bisa dipecah-pecahin Pak di rumah. Tapi saya selalu bilang begini, saya percaya Tuhan, Maleakhi 2 ayat 15, bahwa yang kau percayakan kepadaku bukan anak biasa-biasa saja, tapi dia adalah keturunan ilahi. Dia punya sifat-sifat Allah. Satu kali dia pernah teriakin saya depan muka. Kita jangan terjebak ya dengan permukaan ya. Kalau saya terjebak, waduh, saya mungkin marah banget itu. Karena dia bilang, I hate you mom. Dia ngomong loh di depan muka saya begini. Terus saya bilang gini, I love you. Saya bilang gitu. Dia bilang lagi, dia kan kaget kan, setannya kaget ya. Terus dia bilang lagi, I hate you more. Dia bilang gitu. Dia nempel di tembok nih. Terus saya gini, I love you more. Lebih banyak. Gitu. Tapi hari ini bertobat. Bertobat. Karena yang mempertobatkan dia Tuhan. Bagian saya mengasihi dia, mendoakan dia. Terus sama menjadi teladan. Gitu. Si William Glasser, ada seorang psikiater di Amerika. Dia bilang gini, banyak orang kan katanya sekarang anak muda nih mengalami gangguan mental ya, kejiwaan. Gak ada itu. Gak perlu orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Yang ada adalah, dia udah meninggal ya William Glasser ini. Orang yang punya masalah besar dengan dikasihi dan mengasihi. Mengasihi dan dikasihi. Jadi kalau ketemu orang yang modelnya rada aneh gitu, kasih aja lebih. Tapi seringkali kita gak mau bayar harga. Ngeliat orang begitu, waduh cari perkara nih, pasti ini bikin perkara nih ujungnya. Udah gue jauh-jauh deh. Bener gak? Jangan, kasih dia lebih. Sembuh nanti dia. Di rumah Rafa ya Pak Andi ya, di gereja tempat saya bergereja, pelayanan di sana juga, berjemaat di sana. Itu ada satu pelayanan yang melayani orang-orang sakit gangguan jiwa lah, mengalami gangguan jiwa. Dan mereka udah banyak yang sembuh karena dikasihi terus, dikasih firman. Salah satu pendoa mereka kami ada our daily prayer setiap pagi jam 6:45 sampai jam 7:10 biasanya. Salah satu pendoa yang mendoakan pokok doa dari pertemuan itu orang yang dulunya gangguan jiwa berat dan sembuh. Karena dikasih firman, tapi dikasih juga terus, gitu ya. Oke, udah jam 7:17. Nah, itu melihat dengan iman, lalu memperkatakan iman. Udah melihat dengan iman, ya, melihat dengan iman. Enggak kata Tuhan,
saya punya masa depan yang penuh harapan. Ini kan setan main-main di sini. Nggak punya nih, gue nggak punya harapan nih, masa depan gue kelam dan gelap, suram dan kabur sekali. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu bagaimana mulainya. Nggak. Melihat dengan iman, kalau Tuhan bilang saya punya masa depan yang penuh harapan, maka saya punya masa depan yang penuh harapan. Lalu perkatakan. Makanya Bapak Ibu itu sebabnya harus baca firman. Yeremia 29 ayat 11. Nah, mulai diucapkan. Bahwa Allah itu tidak merancangkan rancangan kecelakaan. Coba keluarin Yeremia 29 ayat 11. Ini Pak, kita butuh semua. Ya, bisa dikeluarin dari situ. Bisa dari multimedia. Yeremia 29 ayat 11. Ya Bapak Ibu, supaya kita bisa baca rame-rame, bareng-bareng. Ya. Ini salah satu ayat favorit juga, banyak orang yang sering mengutip ayat ini. Bisa? Ada di handphonenya? Nah, kalau nggak ada di layarnya ya udah nggak usah dikeluarin. Yang punya handphone aja dibuka. Ya. Sebab aku ini, coba si Ade coba baca Ade ada Yeremia 29. Hah? Yeremia 29 ayat 11. Ya tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. 11 kan? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa. Ulang lagi tadi udah baca. Oh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu depan yang penuh harapan. Amin, amin. Amin. Ayo tepuk tangan. Jawaban. Oh ya. Oh berarti kamu kenal saya ya? Oh kamu di Abayus sama David ya? Oke. Ya. Nah, masa depan yang penuh harapan. Lalu perkatakan itu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab Tuhan ini tahu rancangan yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan gua gak punya masa depan. Masa depanku jelas. Masa depan yang penuh harapan. Pergi iblis dalam nama Yesus. Jangan diajak komunikasi lagi. Emang benar ya? Habis itu nanya lagi. Ya. Amin. Langsung tutup amin. Ya. Nah itu memperkatakan dengan iman. Saudara tahu, pada waktu ada kabar buruk dari si 10 pengintai itu, bangsa Israel nangis meraung-raung. Lalu kemudian mereka mulai bersungut-sungut. Lebih baik kami mati di Mesir atau di padang gurun. Saudara tahu apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat 28 keluar. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demikianlah firman Tuhan. Apa yang kamu perkatakan di hadapan aku, seperti yang kamu katakan di hadapan aku, demikian aku melakukannya. Saudara tahu? Bodoh emang Pak Andi. Mati semua di padang gurun. Generasi itu, angkatan itu. Yang hidup adalah generasi yang baru, yang usianya 20 tahun ke bawah. Kecuali Yosua dan Kaleb. Karena dia bilang begini, jangan takut. Jika Allah berkenan, maka dia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dia akan memberikan negeri itu kepada kita, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Terus dia bilang gini, Allah mereka sudah meninggalkan mereka, tapi Allah kita menyertai kita. Masuk Yosua Kaleb. Jadi saudara hati-hati. Jangan memperkatakan perkataan yang buruk. Perkataan-perkataan firman. Ya. Nah itu seperti itu. Lalu kemudian. Yang ketiga. Next. Nah ini yang udah yang terakhir Bapak Ibu. Tenang aja sebentar lagi kita selesai. Ya. Melakukan perbuatan iman. Ini tentang Nuh. Ya. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum apa?
Dia belum ngelihat ya, belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera. Benar nggak? Ya. Di situ dikatakan dengan taat dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan seterusnya. Nuh itu bayangin kalau kita di posisinya Nuh, kita nggak bakal taat kali. Bisa jadi loh kita nggak taat. Disuruh bikin bahtera di atas gunung. Emang gampang bawa kayu gofir. Makanya bukan banyak orang bilang itu 120 tahun, sebenarnya bukan. Kalau dengan perhitungan 40 tahun Nuh itu membangun bahtera itu. Dia emang ngerti bahtera apa? Bangun pakai kayu gofir kata Tuhan gitu. Panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Jadinya apa Bapak Ibu? Begitu selesai? Hah? Jadinya kapal. Banyak orang bilang kapal ya, kapal sis. Setuju gak? Enggak, kotak. Kotak. Hah? Kan panjang 300. Lebar 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Jadinya apa? Kotak. Kotak. Belum ada desain kapal. Ya, 3 lantai. Terus bawa masuk tuh binatang-binatang katanya di Kejadian 7. Ya. 7 pasang yang halal, 1 pasang yang haram. Babi kali itu masuk ke situ. 1 pasang yang haram. Yang haram. Itu yang di darat. Yang di udara, yang terbang 7 pasang juga. Yang melata 7 pasang juga. Makanya saya kalau lagi cerita sama teman saya, babi kali itu ya kan ya. Iya kali babi kali itu. Semua. Jadi semua. Oh iya. Diambil kali ya Pak ya. Saudara pikir gak? Bagaimana tuh binatang-binatang datang ke bahteranya Nuh? Emang ada toa? Ada media sosial? Ada? Si Instagram? Ada? Nggak ada, Tuhan yang kirim. Nuh tinggal menyeleksi. Saudara perhatikan nggak apa yang nggak ada di bahtera Nuh? Alkitab belum ada. Kemudi nggak ada. Kemudinya nggak ada. Kalau ada kemudinya tuh kapal kagak selamat. Benar nggak? Nuh, wah, dia kan nggak biasa. Wah ya kan gunung gede. Wah. Jadi Tuhan yang mengambil inisiatif untuk menjadi juru mudinya. Itu bagian kita taat aja. Ada perkara besar kalau kita taat tuh. Belajar untuk mengosongkan diri. Tuhan tuh belakangan ini sedang bicara terus untuk mengosongkan diri. Mengosongkan diri. Ada seorang teman saya bilang gini, iya teman gue tuh akhirnya bercerai sama suaminya. Kenapa? Karena dia sibuk mengosongkan diri. Terus buat diisi apa? Diisi dengan suaminya. Semua kehendak suaminya. Yesus itu kan di Filipi 2 ayat 7 dan 8. Waktu bicara baca lengkapnya di ayat 5 deh sampai ayat 8. Yesus mengosongkan diri supaya apa? Kehendak Bapaknya ditampung sama dia yang dirinya yang kosong. Kita mengosongkan diri supaya kehendak Bapa. Jadi jangan salah menginterpretasikan mengosongkan diri. Ya, akhirnya katanya teman gue diporotin sama lakinya, nggak mau kerja, diporotin, dia capek juga, semua duitnya diambil. Akhirnya bercerai. Ya itu salah. Makanya orang nggak boleh hidup sendirian, harus hidup dengan komunitas. Punya Bapak Ibu berkomsel di sini? Berkomsel harus punya komsel, ya. Barusan saya juga dengar ada orang kayak gini. Kenapa kamu nggak ke gereja? Soalnya saya lebih senang saya sendirian. Saya lain sama orang gereja yang lain katanya. Dia bilang begitu. Saya lain. Bener. Ini orang yang potong rambut saya. Dia masih muslim, dia cerita tentang tetangganya. Gitu. Saya punya kebenaran, punya kebenaran saya sendiri. Gitu. Artinya dia mencoba menafsirkan kebenaran di Alkitab itu dengan caranya dia sendiri. Gitu. Nah ini kan nggak benar.
Ya, Ibrani 10 ayat 25 apa bro? Apa? Dari seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi iya, makin giat menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Salomo bilang, Allah aja berkomunitas. Allah tuh berkomunitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, benar nggak? Nggak hidup sendirian. Emang kita lebih dari Allah mau hidup sendirian? Mana Bapak Ibu yang suka hidup sendirian? Harus cari komunitas segera. Kalau Allah nggak lagi berkomunitas, kita nggak diciptain loh. Allah lagi komsel, berkomunitas. Kita ciptain nih manusia menurut gambar dan rupa kita. Yuk, itu lagi berkomunitas Bapak Ibu. Ya, nah itu seperti itu. Ya. Ini karena iman, ini tindakan iman. Jadi mesti taat, mengosongkan diri itu yang Nuh ini mengosongkan diri. Makanya dia bisa taat. Diisi oleh kehendak Bapa. Orang yang mengosongkan diri dia bisa taat. Ketaatan itu kalau kita mengosongkan diri baru bisa taat, diisi kehendak Bapa, kita lebih mudah taat. Tapi iman gak bisa dimengerti. Iman itu dia banyak orang bilang gak logis, benar gak? Nggak logis ya, bener nggak? Saudara mau yang logis-logis saja? Saudara nggak bisa mengalami kuasa Allah. Hal-hal yang supranatural nggak bisa. Iman itu bukannya anti logika. Jadi kalau ada orang bilang iman itu anti logika, enggak. Kata siapa bilang gitu? Iman nggak anti logika. Tahu nggak? Iman itu melampaui logika. Ya, kalau Bapak Ibu pikir semuanya harus masuk ke logika Bapak Ibu, kita tuh otak kita cuma kecil. Ya. Jadi itu perlunya iman. Biasakan mulai sekarang hidup dengan dikelilingi oleh iman. Oh, aku dikelilingi. Saya suka gitu. Oh, saya dikelilingi oleh iman. Saya melihat dengan iman. Saya memperkatakan iman. Saya melakukan tindakan iman. Baru menang, dapat mahkota kehidupan. Amin. Mau lihat kemenangan? Jangan lagi besok yang lagi susah duit, bergumul kerjaan, nggak ada duit nih, payah banget nih gitu ya, kantong kosong, langsung mikir gini, mau ngutang siapa gue ya? Bener nggak? Ya kan, sering gitu kan? Jangan ngutang mikirnya, cari Tuhan. Aku percaya Tuhan. Nah, perkatakan iman. Bahwa engkau akan memelihara aku dengan segala kekayaan yang engkau miliki. Burung di udara aja dipelihara. Apalagi saya Tuhan. Amin. Langsung dipelihara, Tuhan menyatakannya. Tapi masih serba sedikit kok. Gitu kan. Ya benar gak? Masih serba sedikit di tangan saya nih. Makan pas-pasan, boro-boro. Bisa 2 kali sehari. Kadang-kadang 1 kali sehari. Telur 2, ceplok dadar bagi 7 orang. Ada loh keluarga yang begitu. Saya melayani keluarga itu. Telur 2 di dadar bagi 7 orang. Kepadamu aku memberikan kepadamu. Cek. Kita tuh menderita karena dosa apa karena kasih karunia Allah. Kan penderitaan bisa karena dosa, bisa karena kasih karunia Allah. Rasul Petrus bilang begitu. Kalau kita udah on track, ini karena kasih karunia Allah. Aku memberikan kepadamu makanan minuman yang serba sedikit untuk menguji. Apanya yang diuji? Imannya. Apakah kamu masih percaya kepadaku? Aku percaya Tuhan. Sadar Mesa, Abednego diuji. Masih percaya gak? Lu masuk dapur perapian 7 kali dipanasin. Mau? Gak apa-apa, aku percaya. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Yang penting aku tetap beriman kepada Allahku. Bener nih aminnya Pak? Amin. Ya orang bilang amin langsung diuji tuh. Ya benar ya? Ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu ketika firman ini Bapak Ibu terima, camkan itu, pegang. Amin. Ya, amin. Ya udah amin, kita tutup.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hidup itu pada hari ini. Kami telah menerimanya Tuhan. Roh kami Tuhan dipuaskan. Roh kami Tuhan menangkapnya. Dan jiwa kami Tuhan Yesus dipuaskan Tuhan oleh firman-Mu. Mulai hari ini latihlah kami Roh Kudus untuk menjadi orang-orang yang melihat dengan iman. Yang memperkatakan iman kami. Dan yang bertindak sesuai dengan iman kami. Sebab Tuhan kami telah ditetapkan sejak semula sesuai dengan Roma 8 ayat 37 bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. You are more than conquerors. Artinya apa? Orang yang lebih daripada penakluk. Karena bukan hanya menang, tetapi orang yang menang terus, itulah penakluk. Itulah kami Tuhan, Engkau telah tetapkan kami. Mulai hari ini kami tidak akan bersungut-sungut, kami tidak akan meragukan Allah. Ajar kami untuk lebih cinta firman, karena firman itu yang akan membangun iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika kami menghadapi situasi, ketika kami melihat kondisi kehidupan kami, sepertinya tidak ada perubahan, sepertinya begini-begini saja, tetapi firman mengatakan bahwa di dalam Yesus kami punya pengharapan. Roma 5 ayat 5. Di dalam Yesus kami punya masa depan yang penuh harapan. Sebab itu Bapa, itulah yang akan terjadi. Kami mengatakan amin. Sungguh pasti benar, jadilah demikian. Maka Tuhan, apa yang kami perkatakan di hadapan Engkau, demikian Engkau jadikan dalam hidup kami. Kami aakan melihat dan mengalami perubahan yang besar di dalam hidup kami. Dan bahkan kami juga akan membawa kuasa perubahan itu masuk ke dalam kehidupan orang lain. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah, berkat yang sejati, yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan tuntunan pimpinan oleh Roh Kudusnya. Itu yang akan menuntun Bapak Ibu, mempersiapkan Bapak Ibu selama kehidupan di bumi ini, berlimpah-limpah di dalam kasih karunia-Nya. Terimalah berkat ini, kesehatan. Amin. Terimalah berkat ini, hubungan-hubungan yang dipulihkan. Terimalah berkat pekerjaanmu, ladang-ladangmu dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kalau engkau masih mencari pekerjaan, diberikan oleh Tuhan Allahmu. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau mendapatkan jalan keluar. Engkau hidup di dalam berkat-berkat Allah. Di dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Allah berjalan bersama dengan engkau, menyertai engkau, menjadi pagar perlindungan sekelilingmu. Itulah berkat yang terbaik. Ingatlah, tali pengukur bagimu jatuh di tanah-tanah yang permai. Terimalah berkat ini. Engkau seumur hidupmu akan memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Supaya bukan hanya engkau yang menerima berkat, tetapi orang lain juga menerima berkat yang sama. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.